Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Takbir dari kelas 12 Pakawat A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit katarak. Katarak adalah kekeruhan pada lensa yang menyebabkan gangguan penglihatan. Etiologi katarak banyak penyebabnya tidak diketahui. Katarak biasanya terjadi pada usia lanjut dan bisa diturunkan. Katarak juga bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit metabolik, misalnya diabetes, obat-obatan tertentu, misalnya obat jenis kortikosteroid. Di sini ada katarak kongenitalis, adalah katarak yang muncul pada bayi baru lahir atau beberapa menit sebelum sudah bayi lahir. Katarak tersebut merupakan penyakit keturunan atau bisa disebabkan oleh infeksi kongenital secara seperti campak Jerman. Faktor risiko terjadinya katarak kongenitalis adalah penyakit metabolik yang diturunkan, riwayat katarak dalam keluarga, kemudian infeksi virus pada ibu ketika bayi masih dalam kandungan. Terus selanjutnya ada katarak pada dewasa. Katarak pada dewasa biasanya berhubungan dengan proses penuaan. Katarak pada dewasa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada imatur, matur, dan hipermatur. Katarak imatur adalah lensa masih memiliki bagian yang jernih. Kemudian matur, lensa sudah seluruhnya keruh. Kemudian hipermatur, bagian permukaan lensa yang sudah merebes melalui kapsul lensa yang menyebabkan peradangan pada struktur mata lainnya. Di sini ada faktor terjadinya katarak. Yang pertama, kadar kalsium yang rendah, kemudian diabetes, terus pemakaian obat kortikosteroid dalam jangka panjang, kemudian ada berbagai penyakit dan peradangan melalui penyakit metabolik. Yang terakhir, faktor lingkungan. Terus kemudian manifestasi klinis penyakit katarak. Yang pertama, penglihatan menjadi kabur, buram, bayangan benda terlihat seakan bayangan semu dan seperti asap. Kemudian kesulitan melihat ketika malam hari. Mata terasa sensitif bila terkena cahaya. Kemudian adalah sering mengganti kacamata atau lensa kotak karena merasa sudah tidak nyaman menggunakannya. Kemudian ada warna cahaya memudar dan cenderung berubah warna saat melihat, misalnya cahaya putih yang ditangkap melalui cahaya kuning. Yang terakhir yaitu jika melihat hanya dengan satu mata, bayangan atau benda cahaya terlihat ganda. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang penyakit katarak. Yang pertama, kartu mata Snellen atau mesin telebinokuler. Selanjutnya adalah tes lapang penglihatan. Kemudian ada pengukuran tonografi. TAO-nya 12 sampai 25 mmHg. Yang keempat, pengukuran ginioskopi. Kemudian ada tes provokatif. Kemudian ada oftalmoskopi, kemudian ada cek darah dan EKG. Untuk selanjutnya ada penata laksanaan. Untuk penyakit katarak biasanya dilakukan pembedahan pada area mata. Di sini adalah indikasi penata laksanaan bedah pada kasus katarak mencakup. Yang pertama, indikasi visus, merupakan indikasi paling sering terjadi. Kemudian yang kedua, indikasi medis, dan yang ketiga indikasi kosmetik. Kemudian di sini ada yang terakhir, ada discharge planning untuk penyakit katarak. Yang pertama, jelaskan tentang mata dan peran lensa bagi penglihatan. Lakukan pemeriksaan rutin preoperasi. Yang ketiga, pahami tentang katarak, kejadian pre dan post operasi. Yang keempat, aktivitas yang perlu setelah operasi yaitu berbaring pada sisi beratnya melebihi 10 kg. Yang kelima, pelajari tentang cara menjaga hygiene mata.
membuang drensi yang mengeras dengan menyengkak kelopak mata yang terpejam menggunakan bola kapas, dan tidak menekan mata bila merawat mata. Sekian dari saya menjelaskan tentang penyakit katarak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.